Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi manajemen produksi. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411165. Baiklah, mari kita memasuki materi yang akan saya jelaskan. Jadi, untuk dapat memahami pengertian manajemen produksi, terlebih dahulu harus dipahami pengertian manajemen dan pengertian produksi. Hal itu perlu dilakukan mengingat pengertian tersebut. Adapun yang dimaksud dengan manajemen atau yang sering disebut pengolahan atau tata laksana adalah merupakan suatu proses dan perencanaan peorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, serta pengendalian. Dengan demikian, unsur-unsur yang terkandung di dalam manajemen ini adalah terjadi dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengkoordinasian serta pengendalian. Agar lebih mendapatkan gambaran mengenai pengertian manajemen tersebut, di bawah ini diuraikan mengenai pengertian masing-masing unsur terkandung dalam manajemen, yaitu sebagai berikut. Tujuannya, setiap prosedur harus memiliki tujuan. Tujuan dari manajemen produksi adalah sebagai berikut, yaitu meliputi kontrol sumber daya semaksimal mungkin untuk tugas yang ada, mengatur tenaga kerja sesuai dengan keahlian masing-masing individu, menangani peralatan produksi dari akuisisi hingga pemeliharaan untuk mencegah kerusakan. Selanjutnya ialah mengenai ruang lingkup. Perencanaan produk. Perencanaan produk adalah perencanaan tentang produk apa, berapa jumlah, dan bagaimana yang akan dapat diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu, beberapa pertimbangan teknis perlu pula dipertimbangkan, seperti misalnya mengenai desain dan bentuk produk, kegunaan produk, fungsi teknis produk, standar bahan yang dipergunakan baik dalam kualitas maupun kuantitasnya, dan lain sebagainya. B. Perencanaan lokasi pabrik. Oleh karena pabrik merupakan tempat di mana fungsi teknisi dari suatu perusahaan tersebut berada, maka lokasi pabrik seharusnya dilakukan perencanaan yang baik, karena dengan pemilihan lokasi pabrik yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai macam kerugian bagi perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya, apabila pemilihan lokasi pabrik bisa tepat, maka akan menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan bersangkutan, sehingga untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang bersangkutan menjadi semakin besar. C. Perencanaan letak fasilitas produksi. Letak fasilitas produksi atau layout pabrik yang merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan karena mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat produktivitas dalam perusahaan. Penyusunan letak fasilitas produksi yang teratur serta memenuhi persyaratan teknisi yang telah ditentukan akan dapat menunjang adanya efisiensi kerja serta efektivitas pelaksanaan kegiatan produksi dalam perusahaan yang bersangkutan. D. Perencanaan lingkungan kerja. Mengenai lingkungan kerja ini tidak boleh diabaikan pula, karena dengan lingkungan kerja yang baik akan dapat mendukung adanya tingkat produktivitas kerja yang tinggi, sehingga akan dapat pula meningkatkan produktivitas dari perusahaan yang bersangkutan. E. Perencanaan standar produksi. Standar produksi ini akan merupakan hal yang sangat penting di dalam perusahaan, karena dengan adanya standar produksi akan mempunyai pegangan untuk pelaksanaan produksinya. Sedangkan
Bagaimana manajemen perusahaan juga akan mempunyai beberapa kemudahan untuk mengadakan pengendalian dari kegiatan produksi dalam perusahaannya, baik itu merupakan pengendalian terhadap bahan baku dan biaya produksi maupun pengendalian tenaga kerja dan lain sebagainya. Aspek manajemen produksi, ada 3 hal yang termasuk ke dalam aspek manajemen produksi, yaitu yang pertama, perencanaan produksi. Perencanaan ini dilakukan untuk memastikan proses produksi berjalan efisien. Pilihan awalnya harus dibuat sebelum perencanaan dapat dimulai. Misalnya, memilih supplier, jumlah, bahan baku, dan kualitas produk. Yang kedua, pengendalian produk. Fase kontrol sangat penting untuk kelancaran operasi proses produksi. 3 konsep sangat penting untuk dipahami dalam pengendalian produksi: perencanaan identifikasi, tujuan pasar, dan pembuatan jadwal kerja. Kontrol hadir untuk memastikan bahwa proses produksi sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, pengawasan produksi. Dalam hal manajemen produksi, pengawasan merupakan hal yang cukup krusial. Proses industri tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana tanpa pengawasan yang memadai. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa proses manufaktur mematuhi tujuan dasar perusahaan, dimulai dengan waktu yang dialokasikan untuk anggaran yang telah dibuat perusahaan. Metode produksi yang tepat. Dalam melakukan produksi, seseorang manajer produksi bertanggung jawab memilih mana metode yang tepat untuk bisnisnya. Ia harus memperhatikan sisi sifat produksi dan jumlah produksi yang ditargetkan. Beberapa metode produksi yang dapat dipilih antara lain: yang pertama, produksi pesanan. Pembuatan produksi berdasarkan pesanan pelayanan, sehingga produk yang diproduksi cenderung beragam dan tidak berstandar. Ciri metode produk ini adalah adanya pasokan besar komponen ke pabrik, tersedia satu area produksi tertentu dalam skala besar, atau pembuatan menggunakan bahan atau peralatan khusus. Produksi batch berkaitan dengan pembuatan produk secara berulang. Biasanya jumlah produksi barang sudah diketahui di muka sistem batch, memungkinkan pekerjaan produksi dibagi dalam beberapa periode. Satu periode fokus pada satu operasi, selesai pada satu tahap operasi, berlanjut ke operasi berikutnya sampai produk akhir selesai. Ketiga, produksi mahal. Produksi massal fokus pada kegiatan produksi skala besar guna menyediakan pasokan barang tertentu secara berkelanjutan. Setiap proses harus dilalui segera dan berkelanjutan ke tahap berikutnya sesegera mungkin. Produksi berkelanjutan cenderung berjalan progresif, artinya produk terus melalui beberapa tahap hingga didapatkan produk akhir. Ketiga, pengarahan di dalam suatu perusahaan. Pengarahan ini sangat penting guna pelaksanaan kerja yang cukup baik. Tanpa adanya pengarahan yang baik, maka pelaksanaan kerja di dalam organisasi perusahaan akan mengikuti aspirasinya sendiri-sendiri, atau paling tidak akan mengikuti aspirasi atau selera dari bagiannya masing-masing. Dengan demikian, apabila di dalam perusahaan selalu dilakukan pengarahan, maka kegiatan perusahaan akan betul-betul mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Atau dengan kata lain, akan dapat dilaksanakan kegiatan secara terpadu di dalam perusahaan yang bersangkutan tersebut. Yang keempat, pengkoordinasian. Untuk kelancaran perencanaan kegiatan dalam perusahaan, perlu diadakan koordinasi yang baik antara bagian atau antar pihak yang terkait dengan pelaksanaan.
kegiatan tersebut. Oleh karena kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan saling berkaitan antara satu dengan lain, maka keberhasilan suatu kegiatan akan berpengaruh terhadap kegiatan yang lainnya. Demikian pula, seandainya terjadi kegagalan dari suatu kegiatan, maka kegagalan itu akan berpengaruh bagi kegiatan yang lain, sebagaimana akibatnya akan mempengaruhi bagi terlaksananya kegiatan atau bahkan dapat mengakibatkan kegagalan kegiatan yang lain. 5. Pengendalian sebagai unsur terakhir dari manajemen perusahaan dapat diartikan sebagai pengawasan yang sekaligus dapat mengambil beberapa tindakan untuk perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, fungsi pengadilan dan manajemen bukanlah sekedar mengadakan pengawasan dari pelaksanaan kegiatan dalam sebuah perusahaan, melainkan juga termasuk pengumpulan data sebagai masuk input guna penentuan tidak lanjut dalam usaha perbaikan pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan tersebut pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan adanya pengendalian, diharapkan akan terdapat perbaikan pelaksanaan kegiatan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Baiklah, mungkin materi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.